voetballers ervoor kiezen om voor Indonesië te spelen. Deze fans hier gaan 90 minuten lang door en ze zijn met 77.000 man en vrouw sterk. I'm sure this will be the case because we have some great members like Eric. Bukan tanpa sebab, nama Indonesia kini rutin muncul di akun-akun sepak bola internasional. Bahkan unggahan tentang skuad Garuda sering viral dan menuai ribuan komentar. Tapi kenapa sih dunia begitu tertarik dengan timnas kita? Hal ini disebabkan oleh kombinasi antara antusiasme supporter, prestasi mengejutkan di lapangan, dan keunikan budaya yang viral. Dalam beberapa bulan terakhir, timnas Indonesia berhasil mencuri perhatian dengan berbagai momen yang tak terlupakan. Antusiasme dan fanatisme supporter Indonesia menjadi salah satu faktor utama yang membuat tim ini diperhatikan. Supporter Indonesia dikenal sangat loyal dan kreatif dalam mendukung timnya, termasuk dalam menciptakan tifo spektakuler yang sering kali diunggah oleh akun-akun sepak bola internasional. Hal ini meningkatkan visibilitas sepak bola Indonesia di mata dunia. Beberapa akun sepak bola dunia yang kerap membicarakan timnas Indonesia seperti Instagram milik 433, Fabrizio Romano hingga FIFA. Stasiun televisi internasional dan akun-akun Instagram dengan jutaan pengikut tersebut tidak melewatkan momen-momen menarik yang ditampilkan oleh supporter timnas Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan masyarakat terhadap timnas Indonesia sangat besar dan menjadi salah satu alasan mengapa tim ini diperhatikan di tingkat global. Loyalitas supporter skuad Garuda tidak dipungkiri mampu meningkatkan engagement media sosial yang memberitakan. Selain itu, prestasi timnas Indonesia yang mengejutkan seperti kemenangan atas tim kuat seperti Arab Saudi juga turut menyita perhatian. Keberhasilan ini menunjukkan peningkatan performa dan daya saing timnas Indonesia di level internasional. Kehadiran pemain-pemain naturalisasi yang bermain di level Eropa juga ikut mendongkrak prestasi sekaligus ketenaran sepak bola Indonesia. Keunikan budaya Indonesia juga berkontribusi pada popularitas timnas, misalnya ketika FIFA mengunggah video Lionel Messi yang diiringi lagu Aldi Taher. Hal ini menjadi viral dan menarik perhatian dunia. Momen-momen seperti ini meningkatkan popularitas timnas Indonesia secara tidak langsung. Dan ya, memang semangat masyarakat Indonesia terhadap sepak bola nggak main-main. Data menunjukkan kita masuk 15 besar negara paling fanatik terhadap si kulit bundar. Indonesia dinobatkan menjadi salah satu negara paling gila sepak bola menurut laporan Ticketcam sebagaimana dilansir dari Se-Asia Goal. Indonesia berhasil menduduki peringkat ke-15 dari 42 negara dengan skor 5,23 poin. Penilaian tersebut diambil dengan landasan beberapa variabel penilaian. Penilaian tersebut diantaranya jumlah stadion sepak bola beserta kapasitasnya, tingkat kehadiran tiap pertandingan, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, harga pasar, tingkat ketertarikan dengan Piala Dunia, serta nilai siaran lokal tentang sepak bola menjadi variabel pendukung dalam penilaian ini. Posisi peringkat Indonesia berada di atas Portugal, Belanda, Polandia, Skotlandia, serta Swiss di urutan ke-16 hingga ke-20. Sedangkan peraih skor tertinggi yang menobatkan negara paling gila bola jatuh kepada negara Inggris dengan skor 8,37 poin. Dan seakan menjadi fakta, laga timnas Indonesia bukan cuma ditonton di dalam negeri. Lebih dari 100 negara berebut hak siar pertandingan kita. Sebuah bentuk pencapaian yang luar biasa. Laga panas antara Australia dan timnas Indonesia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi sorotan dunia. Pertandingan yang digelar di Sydney Football Stadium pada bulan Maret lalu ini memicu persaingan sengit dari 149 negara yang berebut hak siar. Asisten pelatih timnas Indonesia Alex Pastor mengaku terkejut dengan tingginya antusiasme global terhadap skuad Garuda. Ia merasa takjub melihat bagaimana pesona timnas Indonesia menarik perhatian banyak negara. Ketertarikan global terhadap laga ini bukan hal baru bagi timnas Indonesia. Sebelumnya, pertandingan melawan Bahrain dan Cina disiarkan di 141 negara. Bahkan laga terakhir Garuda melawan Bahrain sempat ditayangkan di 49 negara. Kini, dengan semakin kuatnya skuad dan strategi yang matang, jumlah negara yang berebut hak siar pun meningkat signifikan.
Media-media internasional terkemuka seperti ESPN, The Athletic, hingga Football Premier ikut menyoroti perkembangan timnas Indonesia. Bahkan Presiden FIFA pun gak bisa menyembunyikan kekagumannya saat bertemu Erick Thohir. Ia terang-terangan memuji kemajuan sepak bola Indonesia. Dalam unggahan di Instagram, Gianni Infantino gembira bertemu Erick Thohir. Pria kelahiran Swiss itu juga memuji perkembangan sepak bola Indonesia. Salah satu kemajuan sepak bola Indonesia yang dipuji Infantino adalah pencapaian timnas Indonesia dalam sejumlah ajang internasional. Mulai dari Piala Asia 2023, Piala Asia U23, hingga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tak hanya itu, Infantino juga menyinggung kesuksesan Indonesia dalam menggelar Piala Dunia U17 2023. Ia pun yakin sepak bola Indonesia bisa makin berkembang di bawah kepemimpinan Erick Thohir. Mereka juga pernah menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 FIFA 2023, dan saya yakin di bawah kepemimpinan Presiden Erick Thohir, sepak bola akan terus berkembang dan mempersatukan negara besarnya. Sementara itu, persiapan matang juga jadi kunci. Training camp di Bali jadi sorotan, dan dinilai sebagai langkah strategis untuk menghadapi lawan-lawan tangguh seperti Cina dan Jepang. Dua pertandingan ini menjadi momen penting yang dapat menentukan langkah Indonesia menuju putaran final Piala Dunia. Untuk itu, timnas Indonesia akan menjalani pemusatan TC di Bali yang akan dimulai pada 26 Mei. TC ini akan memberi kesempatan bagi pelatih Patrick Kluivert untuk meramu strategi secara matang bersama para pemain yang sebagian besar sudah mulai libur kompetisi. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga menjelaskan keputusan memilih Bali sebagai lokasi TC didasarkan pada kelengkapan fasilitas serta kenyamanan lingkungan yang akan menunjang fokus dan pemulihan pemain. Di samping itu, waktu persiapan yang lebih panjang kali ini menjadi keuntungan tersendiri bagi timnas dibandingkan agenda sebelumnya. Diharapkan pemain semua personil tim bisa memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Sebagian besar pemain sudah libur, jadi tim bisa mulai lebih cepat. Persiapan kali ini lebih kondusif karena kami memilih Bali dengan semua fasilitas lengkap. Langkah strategis yang diambil dengan menggelar TC lebih awal ini menjadi sinyal kuat bahwa timnas Indonesia tengah fokus penuh membangun fondasi kemenangan dari dalam. Dengan dukungan penuh federasi, staf pelatih, dan kesiapan para pemain, skuad Garuda diharapkan akan tampil garang dalam 2 laga penentu mendatang. Dengan semangat merah putih dan dukungan dari seluruh penjuru negeri, harapan besar disematkan kepada timnas Indonesia untuk menorehkan sejarah dan melangkah lebih dekat menuju panggung tertinggi sepak bola dunia.